Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pramusaka Channel. Di sini kita kedatangan suatu tamu yaitu alumni Pramuka SMP Negeri 1 Krian yang bernama Muhammad Saif Ali Akbar. Dia berasal dari angkatan berapa? Angkatan 7. Angkatan 7. Jadi Kak Saif ini angkatan 7 guys. Kalau kalian nggak tahu, bisa kalian scroll di Instagramnya Pramusaka. Itu ada fotonya Kak Saif pada tahun berapa? 2018. 2018 ada, 2019 ada, 2020 Ada. terakhir lomba apa? Lomba Warrior Warrior 3. 3 juga ada. Nah, sebelum kita mengawali podcast ini Kak Saif, Ya. kita akan tanya dulu ya. Dari 5 pertanyaan ya. Kamu pilih truth or dare? Pilih tantangan atau pilih kejujuran? Kalau kejujuran ada 15 nomor. Kamu terserah pilih nomor 1 sampai 15, kamu pilih nomor mana. Nanti saya yang bacakan. Nanti kalau yang yang dare itu hanya 1 sampai 10. Lah kamu itu nanti pilih yang mana? Itu. Sekarang pertanyaannya kan 5 dari truth or dare. Kamu pilih truth apa dare? Truth. Kamu pilih truth. Dari 1 sampai 15 kamu pilih pertanyaan yang nomor berapa? 2. Nomor 2. Hal pertama yang kamu lihat saat kamu melihat wanita cantik. Wajahnya. Kenapa? Soalnya menurut saya itu tipe yang saya suka itu kayak wajah polos gitu. Nggak terlalu mencolok, nggak terlalu gimana ya? Apa gimana? Pokoknya gitulah guys ya. Terus pertanyaan kedua. Kamu pilih truth apa dare? Truth. Kok truth terus? Nggak apa-apa, sukanya Ya, truth. nomor berapa 1 sampai 15? Nomor 4. Apa mimpi terburukmu? Mimpi terburuk. Atau pernah kejadian apa? Baru-baru ini Apa? Mimpi apa? Kok lama sekali? Mimpi apa? Mimpi apa? uti aku. Loh, apa? Gak apa-apa. Karo Mas. Loh kan tantangan. Nangis aku ya Allah. Tantangan harus dijawab, gak boleh gak dijawab. Tantangan apa tadi? Akeh mimpi buruk itu tapi Salah satu. Jangan lama-lama durasi. Apa? salah satu ya apa? Wali aku. Cepat. Ilham. Ilham. Gak apa-apa. Loh, kok Ilham gak apa-apa? Next ya guys. Ya. Lanjut. Tapi ini saya tentukan sendiri. Oke. Kamu harus pilih dare. Nomor berapa? 1 sampai 10. 7. 7. Tukar baju sama teman kamu sampai acara selesai. Ayo sekarang tukar baju. Tukar baju. Kamera. Gak apa-apa ada kamera. Terus kenapa ada kamera? Tukar baju. Sik. Pasrah aku astaga. Pasrah. Tutupin dulu. Dikat. Udah ya guys. Ganti baju, tukeran sama temennya ya. Sekarang yang terakhir. Dare juga. Kamu pilih nomor berapa? Nomor 2. 2. Isi minuman ke dalam mulutmu selama 2 menit sambil lihat video lucu, tidak boleh tumpah. Oke. Jangan pakai punyamu. Tuang no. Punyamu. Iki Ayo, 1, 2, 3. Selama 2 menit. Lu kok di Elka nggak Kak Elka? Nggak tahu.
Udah ya guys, udah 2 menit. Oke. Kita sekarang memasuki podcast ya guys. Ini pertanyaannya sangat berkesan sekali. Pertama kali masuk DKG gimana ceritanya? Pertama kali kamu lulus dari SD, terus kamu masuk ke SMP, terus bisa memilih ekstra pramuka dan ikut ke dalam intinya Dewan Penggalang itu gimana? Ceritakan dari awal. Awalnya saya masuk SMP itu tidak sama sekali tidak keinginan untuk masuk pramuka. Ya. Tapi waktu itu kan ada yang namanya pramuka wajib yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, itu kan ada teman dekat saya. Itu bilang kalau dia itu sudah ambil formulir untuk daftar masuk DKG inti. Kemudian saya berpikir-pikir dulu karena soalnya saya waktu itu diajak Siapa? Diajak teman dekat saya itu. Terus akhirnya Saya pikir-pikir, soalnya kan teman saya sekelas juga banyak yang ikut waktu itu. Ya, saya berpikir ikut aja nggak apa-apa, bareng-bareng sama teman-teman gitu. terus akhirnya ikut. Iya, ikut pramuka, ikut DKG intinya, ikut setiap perlombaannya juga. Terus hal yang pertama mendasari kamu ikut DKG setelah kamu mikir-mikir itu apa? Pengalaman, ingin menambah banyak pengalaman. Apa kamu sebelum ikut DKG, ikut pramusaka, pernah ikut pramuka di SD? Pernah. Oh, pernah. Jadi guys, Kak Saif ini pernah mengikuti pramuka juga lomba juga Iya, di SD. Sekolah dasar. Tapi lombanya pernah lomba di luar apa cuma LT aja? Di luar. Waktu itu ada lomba Apa? ISC, Indonesia Scout Challenge. Itu sekolahan saya itu langsung ikut ke kabupatennya. Itu alhamdulillah itu juara 1. Oh, juara 1. Kemudian ke provinsi masuk 15 besar. Kamu tahu juga kan, pramusaka juga pernah ikut lomba ISC terus juara 1 se-Jawa Timur. Yang putri terus yang putra juara 2 se-Jawa Timur. Pernah tahu kan? Pernah dengar ceritanya. Dengar ceritanya. Enggak Iya. scroll di Instagramnya pramuka. Iya, scroll juga. Terus pertanyaan yang kedua nih. Ya Kak Saif ya. Ya. Setelah kamu menjadi DKG, itu gimana? Perasaanmu? Terus selama DKG itu gimana? Pas awal masuk DKG itu kan pramukanya yang di SD sama SMP itu kan jelas berbeda. Beda. Yang di SMP jelas lebih susah. Ha-ha. Lah waktu itu saya masuk pertama kali itu kan saya kayak nggak tahu apa-apa gitu. Jadi cuman bisa duduk diam, terus lihat senior-seniornya. Lihat senior-seniornya ngelakuin suatu hal tapi saya cuman diam aja soalnya nggak tahu apa-apa. Terus semakin lama terus saya diajari oleh pembina saya, diajari sama senior-seniornya, diajari sama kakak-kakak kelas, akhirnya saya juga bisa. Terus kemudian saya jadi senior, saya balik ikut ngajarin adik-adiknya. Terus kesanmu ikut pramusaka gimana? Kesanmu? Senang? Apa pembina jahat? Enggak Apa sama sekali. pembina ngamuan? Apa gimana ya apa? Gimana? Pembinanya itu kalau marah itu kan pasti ada suatu alasannya. Iya, pastilah. Iya. Iya, nggak mungkin enggak kan ya. Itu kan juga untuk kebaikan saya, maksudnya kebaikan regu saya supaya lebih maju gitu. Jadi kalau pembina marah itu saya nggak pernah nganggap orangnya itu marah atau benci sama saya, nggak pernah. Ih, pinter sekali. Jadi ini tuh Kak Saif itu pikirannya seperti itu guys. Jadi kamu yang lihat nih adik-adikmu ya, terus juga anggota yang lain jangan kayak gitu ya. Jadi kalau pembina marah pasti ada alasannya, nggak mungkin enggak. Tuh guys, dengerin Kak Saif. Terus kan kamu melewati fase sebelum masuk DKG kan kamu pasti melewati fase diklat bed, diklat Dewan Penggalang, diklat apa itu banyak sekali lah. Fase kamu pada saat kamu melewati diklat dulu selama kamu
masih jadi kelas 7, perjalanan kamu kelas 7 terus perjalanan kamu diklat itu gimana? Rasanya diklat itu gimana? Itu kan sulit menurut saya pribadi selaku pembina sulit. Kalau saya itu kan sulit karena waktu itu kan diklatnya itu kan awal-awal, waktu awal masuk. Jadi itu kan banyak yang nggak kenal sama teman-teman. Terus pramukanya juga materinya beda. Jadi saya waktu itu juga diem aja, nggak pernah ngikutin apa-apa. Kalau semuanya aktif gitu, saya terkadang sendirian juga nggak ngapa-ngapain, cuman ikut lihat doang. Oke. Terus itu tadi kan diklat apa namanya? Diklat awal masuk. Iya. Ikut di KG. Lah, diklat yang kedua kan ada lagi diklat bed. Nah, diklat bed itu kamu di mana itu? Ingat nggak kamu? Diklat bed. Diklat bed di mana? Di Trawas, Londong. Benar Kak Ilham? Terus kesannya gimana itu? Itu kan Diklat itu. waktu itu kan Gimana kesannya? kemahnya kan, kalau lomba itu kan ada kemah. Lah kemah itu kan biasanya nggak sama anak-anak. Cuma beregu Iya, kan? cuman bergu, nggak semua Iya. angkatan. Kan waktu itu kalau di bed itu kan seluruh angkatan, jadi itu lebih rame, terus lebih sudah kenal kan karena waktu itu sudah agak lama ikut, jadi lebih seru. Terus diklatnya juga di kayak tengah-tengah hutan gitu, jadi lebih menantang lah. Terus Enak juga ya? Iya, enak. Nggak banyak materi kan ya? Enggak. Materinya kan cuma pagi tok. Iya. Iya. Oke. Terus selanjutnya, kamu berapa kali ikut lomba selama menjadi Dewan Penggalang di Pramusaka? Berapa kali kamu? Dihitung. 1, apa lomba pertama kamu di Pramusaka? Lomba tingkat 2 kecamatan, Lomba tingkat 2, terus rally sepeda, cuma 2. Warrior 2. Warrior 2. Iya, Oh iya, Warrior Warrior 2. 2. Kamu masih kelas 7. Iya. Nah, terus Warrior 2, terus SSC 1, SSC 1, penggalang beraksi, Kobar 5, Kobar. Terus apa lagi? Apa lagi sudah? LT 2 tahun kemarin. iya itu 2 tahun kemarin, Warrior 3. Terus Warrior 3. 8 nih. Iya, 8 kali. Masuk 8. Banyak. Apa yang kurang? Oh iya, penggalang terampil. Penggalang terampil. Penggalang Oh iya, beraksi itu saya ikut 2 kali. Ikut 2 kali. Terus rang 1 ini prosoku 10 mbak 11 gitu loh tahunmu. Apa? Kamu jangan oleh temenmu. Apa? Udah, ingatmu itu. Iya, lupa Cuma sudah lama. 9. Jadi Kak Saif ini guys, tapi menurut saya pribadi setelah saya hitung ya, angkatannya Kak Saif ini sudah mengikuti lomba itu 11 kali. Tapi nggak tahu kok Kak Saif itu 9 kali. Mungkin Kak Saifnya yang lupa. Ya enggak? Iya. Terus selama di Pramuka siapa pembina yang paling kamu takuti? Netizen bertanya. Nggak ada yang saya takutin. Nggak ada yang kamu takuti. Nggak Yang ada. paling kamu sayangi? Pembina Kak Erik. Saya sendiri. Terus ini kan ada netizen yang tanya juga. Ya. Ada netizen yang tanya. Kalau Kak Erik marah, kamu itu gimana? Kalau Kak Erik marah, itu kan kalau pembina marah itu bukan berarti benci atau nggak ada salahnya gitu. Kalau marah ya biasanya cuman saya dengarkan, saya pikirkan baik-baik. Kalau itu pasti memang kesalahan saya sendiri. Jadi saya telan nasihatnya itu baik-baik, kemudian saya mencoba introspeksi diri agar lebih baik lagi. Terus nggak menyimpan rasa benci atau dendam sama yang Kak Erik itu tadi. Jadi kamu nggak pernah merasa dirimu saat saya marahi, nggak pernah merasa dirimu Jengkel, benci, nggak pernah. jengkel, Nggak pernah. janji nggak pernah, Janji. Paling dingin sekali cuma saya- tanganmu ya. Kenapa kamu dingin sekali tanganmu ya?
Kalau kamu nggak percaya pegang tangannya. Dingin sekali. Kenapa? Santai saja kan podcast. Itu loh kan podcast. Nggak santai saja nggak apa-apa. Terus kan perjalanan karirmu selama di Pramuka kan menuai banyak prestasi, menuai banyak ilmu, dan menuai banyak pujian. Nah, untuk tingkatan selanjutnya pada sekolah menengah atas atau SMA, apakah kamu melanjutkan Pramuka atau memang stuck di situ aja sudah? Kalau menurut saya sendiri sih bukannya tidak tertarik untuk melanjutkan bakat saya di kegiatan pramuka ya, cuman saya ingin mencari bakat lain lah, seenggaknya mungkin lebih ke ekstrakurikuler lain seperti paskib, itu kan ada kegiatan PBB. Kalau saya mungkin ingin lebih ke fisik, Kamu dari lebih ke pramuka. fisik. Kan Pramuka juga ke fisik. Iya, tapi kan kalau PBB itu lebih di press gimana gitu rasanya. Lah kamu PBB dulu aja, tak press aja mau pingsan kamu. Bukan saya, teman saya. sudah pingsan. Kalau menurut saya ya, Ib ya, kami tuh lebih cocok nggak ikut paskib. Kalau di SMA lebih cocok kami tuh ikut dance. Dan anaknya Semanika yang roknya mini-mini. Kamu cocok sekali. Nggak tertarik. Itu seperti temanmu itu. Iya itu. Tapi saya nggak ada bakat untuk ngedance. Oh. Kalau teman saya, tapi kan kamu bisa. enggak. Iya. Kalau teman saya laki-laki ada, bisa biasanya juga ngedance. Oh, seperti itu ya. Iya. Kamu sindir ya? Iya. Untung ada anaknya. Iya. Oke, next. Kamu kan ikut pramuka, ikut pramusaka kan sudah lama, dan kamu itu perjalananmu di pramuka sudah 3 tahun, bahkan mau ujian nasional. Ini anak-anak ini yang ada di sini, kalau bisa disyuting nanti ya, ini ikut apa namanya, lomba warrior itu di bulan Januari ya. Terakhir, padahal anak-anak ini angkatannya Ilham, angkatan 7 ya. Ya, Angkatan 7 itu mau UN, guys. Nah, itu kan kamu kan saya telepon langsung. Perasaanmu saat tak telepon itu ya. Kan kamu sudah lomba bantu adik-adikmu itu lomba LT2. Nah, kata ini itu lomba terakhir, tapi kan saya maksa kamu ikut lomba warrior. Nah, perasaanmu gimana saat tak telepon? Kak Erik mintai tolong kamu harus ikut lomba warrior itu. Padahal kamu posisimu kan mau ujian nasional. Kalau diri saya sendiri sih, saya tuh sebenarnya agak malu gitu kalau ikut lomba saya sendiri yang kakak kelas terus sama adik kelas. Itu saya kan cenderung malu. Tapi kalau ada temannya yang seangkatan saya ikut, saya juga mau ikut. Saya juga nggak terlalu masalahkan tentang ujian. Ujian kan bisa nanti setelah lomba atau di sela-sela waktu latihan itu kan bisa belajar. Terus kan sekarang di SMA juga ada sistem baru zonasi. Lah itu kan rumah saya kan deket SMA, jadi agak nggak khawatir lah. Jadi memudahkan kamu, Iya. meskipun tidak ujian tetap masuk gitu ya. Iya. Jangan ditiru ya teman-teman. jangan ditiru. Sensor ya ini nanti ya, sensor. Terus saat kamu ikut lomba warrior terakhir, berarti kamu tidak merasa itu ya, apa namanya? Duh, Kak Erik iki itu. Enggak. Aduh. Katai kemarin LT2 yang terakhir kok diajak lagi, apa ya apa? Sebenarnya saya Pikiranmu yuk, gimana? pikiran saya tuh kan kalau lomba itu kan pasti ada pengalaman baru. Ikut lomba itu kan selalu beda-beda. Selalu lombanya itu dalam bidang yang beda-beda kalau setiap lomba. Lah itu kan saya lebih suka kalau beda-beda. Terus kemarin saya juga kan ikut lomba waktu yang terakhir kali itu kan lomba Warrior 3. Itu saya coba yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya, Scoutizen. Lah itu saya waktu itu gimana ya, takut sekali gitu ikutnya. Itu gimana caranya, kan kayak harus meliput kayak berita-berita gitu. Saya malu, terus nggak terlalu pandai bicara juga. Tapi kan kalau saya coba kan lebih
bisa lebih mahir lagi. Terus akhirnya saya kemarin coba, alhamdulillah menang. Itu kan berarti saya bisa mendapatkan pengalaman baru dari lomba baru juga. Oke guys, jadi itu adalah pengalaman yang luar biasa dari Kak Saif ya guys. Jadi untuk kalian-kalian, untuk adik-adik pramuka yang ada di rumah, yang sedang nonton, ya. Jadi kamu itu ambil pengalaman yang baik sebelum kamu tidak mempunyai pengalaman satupun selama kamu menjadi siswa atau mahasiswa, ya kan? Apa itu Kak Saif? Betul? Betul. Kalau kamu adik-adik pramuka yang melihat vlog ini, vlog apa namanya? Podcast ini, ya. Kalau kamu tidak mempunyai suatu pengalaman di bidang apapun itu, tidak mungkin kamu besok akan jadi apa-apa. Jadi tambahlah pengalaman kamu mulai dari sekarang untuk kamu bisa mengejar cita-cita dan bisa memberikan pengalaman di dunia yang baru. Itu ya Kak Saif ya. Betul. Oke. Jadi itu tadi podcast kita bersama Kak Saif. Nah, ini saya mau tanya intern nih Kak Saif ya. Intern maksudnya itu apa namanya ya? Bukan tentang pramuka lagi. Maksudnya tentang apa namanya yang lain gitu loh. Pengalaman terseru, masih tentang pramuka ya ini ya. Pengalaman terseru selama ikut pramusaka. Pengalaman terseru kalau menurut saya itu waktu kema penempuan Diklat Bedge waktu Kok semua itu ya jawabnya? Ada Karena apa seru dengan menurut itu ya? saya itu. Kita cerita. kita cerita. Karena kan- kenapa? Karena kan waktu itu kan di tempat perkemahannya itu kan ada banyak yang kemah juga. Maksudnya bukan anak pramuka kita aja, ada orang dari luar, ada keluarga gitu kemah. Iya. Jadi kan kamar mandinya juga nggak banyak. Terus karena juga tempat regu saya kemah dirikan tenda itu dekat sama sungai-sungai, aliran-aliran yang dari gunung gitu. Jadi airnya masih jernih, terus Jernih banget ya. iya jernih banget, Terus? dingin banget juga. Jadi kan kalau lebih waktu itu menurut saya yang seru itu kan kalau pagi-pagi gitu kan di kamar mandi itu rame, banyak orang. Jadi kalau sesuai jadwal itu kan materi itunya pagi. Kalau nunggu mandi dulu itu kan mesti lama, terus nanti malah telat ikut materinya. Jadi teman-teman saya waktu itu lebih milih mandi di sungai deket tempat tendanya Sore tadi. apa pagi? Pagi itu, jadi masih Berarti hari kedua. iya, jadi pas dingin-dinginnya gitu keluar semua mandi lah, itu menurut saya yang paling seru. Itu mandi di situ semua numpuk. Iya. Laki-laki tok kan? Iya. Yang perempuan mandi di Nggak mandi waktu nggak mandi ya itu. perempuan. Iya. Emang perempuan itu Ih. tapi nggak apa-apa. Kan namanya pramuka guys. Pramuka itu harus seperti itu, nggak apa-apa. Nggak mandi nggak masalah, yang penting Iya. tetap cantik guys. Soalnya kan waktu itu juga pingin nyoba sensasi baru lah, mandi di sungai terbuka gitu. Terbuka, jernih. Iya jernih, dingin airnya. Iya. Hawanya seger. Tapi juga nggak terbuka untuk umum kak. enggak, kan memang nggak terbuka untuk umum kan itu ya. Iya. Tahu sendiri ya lah ya, seperti itu kalau kemah-kemah ya. Tuh. Terseru pasti di situ. Iya. Itu kan tentang kegiatan di pramusaka. Iya. Sekarang kalau kegiatan di itu apa namanya? Di lomba, menurutmu yang paling berkesan di lomba? Yang paling berkesan apa? Lomba terakhir, lomba Scottizen lomba Warrior 3. Lomba Warrior 3. Karena kan saya sama sekali nggak tertarik dalam bidang itu Scottizen itu. Soalnya kan Scottizen kan tentang kayak wawancara gitu, pewarta. Lah saya kan nggak pernah tertarik, nggak pernah bisa kayak gitu. Terus saya dilatih pembina saya untuk nyoba terus, latihan terus itu, terus akhirnya saya dapat juara. Lah itu menurut saya itu yang paling seru dan pengalamannya juga sangat bagus. Berkesan. Iya, sangat Berarti yang berkesan. paling berkesan lomba terakhir. Iya. Oh. Jadi pengalaman berkesan dia guys, lomba Warrior 3 yang terakhir. Jadi untuk kalian yang tanya-tanya untuk Kak Saif, pengalamanmu yang berkesan apa? Lomba yang apa? Jadi sudah dijawab Kak Saif ya. Pengalaman yang berkesan itu adalah lomba yang terakhir, lomba Scottizen Warrior 3. Juara guys. Juara utama. Bener nggak? Bener. Oke.
adik-adikmu kan juara juga, tapi harapan. Iya. Tapi kan nggak apa-apa Tapi kan nggak masih apa-apa. adik-adik. Iya, Kalau sudah masih kakak kelas seperti kamu pasti bisa seperti kamu. Itu. Hmm. Itu kan yang paling berkesan di itu di lomba. Iya. Tadi yang paling berkesan nggak pernah kamu lupakan di DKG. Sekarang yang paling berkesan saat latihan apa? Apa yang nggak bisa kamu lupain saat latihan? Apa yang paling kamu kangenin saat latihan? Yang paling saya kangeni waktu latihan itu kayak kan sebelum latihan itu kan ada waktu istirahat. Lah waktu istirahat itu kan kalau misalnya latihan terus istirahat terus latihan lagi. Lah itu kan kalau latihan itu kan kalau istirahat itu kan bisa keluar jajan-jajan gitu. Terus kalau jajan itu kan biasanya makan bareng lah, itu yang paling saya kangeni. Soalnya kan kalau sekolah biasa gitu kan jarang sih bisa makan bareng, paling kalau istirahat cuman teman-teman saya cuman paling main HP gitu. Tapi kalau pramuka kan disiplin ya, jadi kalau waktunya istirahat gunakan untuk makan minum ya, gunakan untuk makan minum, itu kan bisa bareng-bareng. Kalau di sekolah biasa waktu sekolah gitu kan beda. Itu yang menurut saya paling berkesan. Jadi itu. Terus ini ada pertanyaan dari netizen lagi, ya. Harus dijawab jujur kata netizen. Ya. Harus dijawab jujur. Ini ada pertanyaan. Pernah dihukum apa sama Kak Erik dan gara-gara apa yang nggak pernah kamu lupakan sampai sekarang? Maaf ya guys, itu tadi baterainya habis. Kita lanjutin lagi. Apa? Jadi kan kalau sehabis ada kegiatan semisal LT1 atau kegiatan diklat gitu kan, anak-anak itu kan, teman-teman itu kan pasti butuh barang-barang kayak misalnya tenda, terus pasak, tali, yang lain-lain. Itu kan kalau pas kegiatan itu kan ambil barang, terus kalau sudah itu kan tinggal naruh gitu aja. Maksudnya langsung ditaruh di sembarang tempat, soalnya kan waktu itu ada kegiatan lain gitu, jadi harus cepet-cepet ngambilnya, jadi kembalikannya juga nggak di tempatnya semula. Lah kan waktu selesai itu kan sanggarnya itu kan berserakan semua. Itu yang paling menurut saya berkesan, itu sanggarnya itu bukan kayak sanggar ya Kak, jadi kotor sekali. Lah itu bukan dihukum sih, kalau menurut saya itu nggak ada hukumannya, nggak pernah saya dihukum, itu nggak pernah. Paling cuma untuk apa ya, untuk mengingatkan kembali gitu loh, kalau saya itu salah gitu. Aduh, Masya Allah, Saib, angkatan 7 gitu ya. Nggih. Seru sanggar koyo ngene, nanti ditranslate ya guys. Wis seru sanggar koyo ngene gak diresiki. Ya opo sanggar koyo kandang PT itu guys. Itu kan kalau sanggar kotor itu kan pembina itu kan pasti ya, bukan pembina aja sih, semua itu kan pasti agak ngerasa jijik atau gimana gitu sih. Lah kan pembina itu kan pantas marah, soalnya itu kan juga kesalahan kita yang naruhnya sembarangan. Terus waktu bersihnya itu kan jadi barangnya itu bertumpuk-tumpukan, berserakan di mana-mana. Lah itu yang menurut saya paling berkesan, tapi menurut saya itu bukan hukuman, karena itu juga untuk kebaikan. Memang kalau suatu kesalahan itu kan tidak bisa dilihat dari sekecil mana kita bersalah, tapi sebesar mana kita berbuat guys. Jadi seperti itu ya kamu ya. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kamu tuai, pasti kebaikan itu akan kembali kepadamu. Seperti itu. Betul. Jadi tidak ada pembina marah itu karena murid, nggak ada, tapi memang kesalahan semua anggota, Kesalahan yang untuk diperbaiki. iya betul itu, Supaya lebih baik lagi. yang paling Kak Erik, kamu masih inget nggak yang paling Kak Erik nggak suka dari tingkah lakunya anak-anak apa? Sing biasanya Kak Erik marah, ya Allah sampai gitu. Apa biasanya? Apa biasanya? Jangan toleh-toleh.
Apa biasanya cepat nanti kameranya habis ini baterainya. Kan masih ada ini anaknya. Kayak Erik marah yang sampai kayak gitu itu kalau saya sendiri sih, kalau menurut saya pribadi saya nggak ingat sama sekali. Nggak ingat. Soalnya yang kemarahannya kayak itu kan pasti untuk kebaikan. Jadi kalau sudah terus saya sudah berkembang untuk jadi lebih baik setelah dinasehati kan ya sudah. Jadi saya nggak pernah mendendam atau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tapi guys, saya itu. prosoku bahasa Indonesianya apa ya? Prosoku itu perasaanku. Saya ini tidak pernah marah sama Saif. Nggak tahu kenapa guys. Soalnya arek koyok gini. Nggak tahu kenapa kalau saya marah itu selalu ke Pratama. Gitu. Meskipun saya wakil Pratama itu saya jarang dimarahi. Ya, jarang dimarahi. Pasti Pratamanya dulu yang kena Iya. semprot. Nanti kalau Pratamanya pada saat itu ada yang suatu hal yang nggak bisa, pastinya kan yang menggantikan kan Pratama. Jadi otomatis dia juga kena semprot biasanya. Nah, biar dulu kan kamu juga itu apa namanya? Kok bisa ceritanya kamu jadi calon apa? Ketua Pramuka Pratama. Gimana itu? Kalau dari saya sendiri sih, saya kan awal-awal itu kan nggak terlalu pandai dalam hal pramuka gitu. Terus saya kan waktu itu pemilihannya kan kelas 8. Jadi waktu itu saya masih kelas 7 itu saya diajari banyak gitu, meskipun saya nggak terlalu pandai dalam pramuka. Saya belajar dari awal lagi. Terus saya bisa sering ikut lomba-lomba. Terus dalam lomba itu juga penampilannya maksudnya kayak berjuang keras gitulah di lomba itu, kayak nggak bercanda waktu lomba. Terus waktu latihan juga kan ada waktunya bercanda sendiri, ada waktunya untuk serius sendiri. Lah waktu itu menurut saya itu kalau sama teman-teman saya yang lain itu kayak teman-teman saya itu lebih suka bercandanya gitu. Kalau saya terus sama calon-calon Pratama sama yang lain itu laki-laki atau perempuan itu jarang itu, terus lebih nunjukkan sisi positifnya. Misalnya kayak lebih disiplin. Seorang pemimpin. Iya, sisi seorang pemimpinnya. Gitu. Terus perasaanmu ketika apa namanya? Polling Pratama lebih banyak situ lebih banyak dia, gimana perasaanmu? Terus Senang. kamu separuhnya dia, Kan terus jadi Pratama. kalau saya sendiri itu sangat senang karena waktu itu kan kalau dari kelas 7 itu sama yang Pratama sekarang itu kan, kalau dari kelas 7 itu pembina-pembina itu mesti selalu ke saya gitu, terus nggak pernah ke Ilham, mesti nunjuk-nunjuknya itu ke saya. Lah itu kan saya agak terbebani. Terus saya juga sebenarnya nggak terlalu suka posisi Pratama gitu karena Kenapa? karena ya bukannya nggak mau berkembang sih, cuman tanggung jawabnya agak berat gitu Kak. Kenapa kok berat? Ya harus Kan nggak ada suatu tanggung jawab apa namanya yang berat kalau kita ikhlas ya nggak iya berat sih. nggak ada. Tapi kalau kan namanya juga manusia itu pasti ada salahnya. Lah itu kan kadang regunya itu kan kadang buat kayak kesalahan, terus owner yang bikin pembina itu marah. Lah itu kan kalau gitu kan mesti selalunya itu ke Pratama lu dulu. Lah itu makanya saya agak Ya pasti kan seorang pemimpin. iya gitu. makanya itu saya agak gimana gitu kalau jadi Pratama. Nggak mau. Nggak mau. Dari saya sendiri nggak mau. Tapi kok mau jadi calon dulu itu gimana? Kalau mau jadi calon Ya pas sudah feeling sing tadi pasti iku. Apa ya, Pak? awalnya itu saya waktu itu kan pasti anak-anak itu pasti teman-teman saya itu sama adik kelas itu enggak sih, teman-teman saya itu pasti soalnya kan sudah bilang saya Saif terus gitu. Saif besok jadi Pratama selanjutnya. Lah itu kan saya agak gimana gitu. Terus ada Gimana adik-adik kelas gitu kan yang teman saya calon Pratama lain itu kan ya gitulah. Maksudnya itu terkenal di kalangan adik-adik gitu. Jadi saya agak seneng gimana gitu. Soalnya nanti adik-adik itu jelas pilihnya yang lebih dekat sama dia. Friendly. Iya, lebih friendly. Kalau saya kan
nggak terlalu deket lah sama adik-adik kelas, jarang ada yang kenal gitu. Jadi yang jadi dia. Iya. Seneng perasaanmu. Seneng perasaanmu ya. Oke. Kamu jangan ketawa. Iya. Gitu loh. Kamu banyak yang suka di sini, banyak fansmu. Enggak. Lambaikan tangan sama fansmu. Hai. Terus ini yang terakhir ya, podcast yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Ya. Pertanyaan yang terakhir. Kamu melanjutkan ke jenjang SMA itu sekolah mana? Sekolah SMA negeri. SMA negeri Iya. yang ada di Krian. Iya. Terus cita-citamu? Belum tahu. Maksudnya masih bimbang gitu, Kak. Masih bimbang. Masih bingung. Tapi sudah ada pilihan. Sudah. Apa? TNI? TNI? Ya, TNI. Terus? Kalau nggak bisa ya mungkin nanti ambil di akuntansi perbankan. Tuh dengerin guys. Ingin jadi TNI. TNI. Ini ingin jadi TNI, kalau nggak apa namanya? Nggak keterima ke perbankan. Akuntansi. Kemarin ada alumni yang baru lulus ini. Itu ada yang ke CPNS, ada yang ke apa kemarin? Lupa aku. Pokoknya masuk ke kampus favorit semua negeri. Jadi saya selaku pembina sangat bangga sama mereka semua. Semoga ditiru sama adik-adiknya. Tuh. Oke? Pasti bisa. Oke, kamu mau ngomong apa nih sama netizen? Nggak mau apa-apain. Gak mau ngapain, oke? Terima kasih podcast hari ini dengan Saif Ali Akbar. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa lagi untuk adik-adik pramuka yang lihat podcast ini ya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke? Dan jangan lupa kami ini semuanya ada di sini sehat ya. Sehat, sudah dites COVID semuanya. Sehat ya. Negatif. Sudah diukur suhu semuanya. Jadi podcast hari ini kita sehat walafiat. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa untuk adik-adik pramuka yang sedang menonton ini ya, cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Karena pengalaman tidak mungkin didapatkan di bangku sekolah maupun menjadi mahasiswa. Jadi kita harus mengikuti sebuah ekstra, mengikuti sebuah, kalau dalam mahasiswa sebutannya UKM ya. Kamu jangan lupa mengikuti itu supaya kamu banyak pengalaman. Oke? Tidak ada pengalaman yang bisa dibeli kecuali besok kalau kerja kamu nyogok. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye guys. Jangan lupa jaga kesehatan.